Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam pengukuran antropometri. Di antaranya, pengukuran berat badan menggunakan timbangan digital, pengukuran berat badan balita menggunakan dacin, pengukuran tinggi badan menggunakan mikrotoa, pengukuran panjang badan menggunakan infantometer, pengukuran lila, dan pengisian KMS. Prosedur pengukuran berat badan menggunakan timbangan digital. Langkah pertama, timbangan diletakkan pada permukaan yang rata dan keras. Langkah kedua, posisi harus diatur agar tepat menunjukkan angka 0. Langkah ketiga, meminta klien untuk melepaskan sepatu atau alas kaki, jaket, topi, dan lainnya. Langkah keempat, mempersilakan klien naik ke atas timbangan, yaitu tepat di tengah tempat injakan. Kemudian, mengatur posisi klien agar berdiri tegak lurus dengan mata menghadap ke depan dan tidak bergerak-gerak. Langkah kelima, memastikan bahwa klien tidak menyentuh atau disentuh atau tersentuh. Langkah keenam, membaca hasil penimbangan, kemudian melakukan pencatatan. Langkah ketujuh, mempersilakan klien turun dari timbangan dan mengenakan sepatu atau sandal kembali. Untuk selanjutnya, langkah-langkah penimbangan berat badan dengan menggunakan dacin. Langkah pertama, dacin digantungkan pada penyangga yang kuat. Langkah kedua, dacin digantung dan diikat dengan tali yang kuat. Cara memeriksanya adalah dengan menarik batang dacin ke bawah kuat-kuat. Langkah ketiga, sebelum dacin digunakan, bandul geser diletakkan pada angka 0. Setelah itu, batang dacin dikaitkan dengan tali pengaman. Langkah keempat, celana timbang atau kotak timbang atau sarung timbang yang kosong dipasangkan pada dacin. Pada keadaan ini, bandul geser tetap pada angka 0. Langkah kelima, batang dacin yang sudah dibebani celana timbang diseimbangkan lagi dengan cara menggantungkan kantong plastik yang berisi pasir atau benda lain yang halus dan sampai seimbang. Langkah keenam, anak dinaikkan ke dalam sarung timbang, kemudian ditimbang pada dacin sampai batang dacin dalam keadaan seimbang. Langkah ketujuh, menentukan berat badan anak dengan cara membaca angka di ujung bandul geser. Langkah kedelapan, mencatat hasil penimbangan pada buku catatan. Untuk selanjutnya adalah langkah-langkah pengukuran tinggi badan dengan mikrotoa. Langkah pertama, mencari lantai yang datar atau dapat meletakkan papan alas pada permukaan yang rata dan keras sebagai tempat pijakan klien. Langkah kedua, memasang mikrotoa pada dinding atau tiang yang tegak lurus 90 derajat dengan lantai atau papan alas. Langkah ketiga, memastikan bahwa mikrotoa telah terpasang dengan stabil dan titik 0 tepat pada lantai atau papan pijakan. Langkah keempat, meminta klien untuk melepaskan sepatu atau alas kaki dan aksesoris rambut yang dapat mengganggu pengukuran. Klien dipersilahkan untuk naik ke papan alas dan menempel membelakangi dinding. Langkah kelima, mengatur telapak kaki klien agar menapak sempurna pada lantai atau papan alas tepat di tengah dan tumit menyentuh sudut dinding. Memastikan bahwa kaki klien lurus serta tumit dan betis menempel pada dinding. Selanjutnya, menurunkan perlahan-lahan batas kepala mikrotoa sampai puncak kepala klien. Memastikan bahwa pengukur menekan dengan lembut rambut, memeriksa posisi. Apabila posisi telah benar, membaca dan menentukan tinggi badan dan tangan kiri dilepaskan dari dagu klien. Mencatat hasil pengukuran, dan klien dipersilakan untuk turun dari papan alas, serta menyampaikan ucapan terima kasih. Untuk selanjutnya, langkah-langkah pengukuran panjang badan pada bayi atau anak. Langkah pertama, menidurkan bayi atau anak pada alat dengan posisi kepala menempel pada dinding papan atas. Langkah kedua, mengatur posisi anak agar bagian belakang kepala, punggung, pantat, dan tumit menempel pada papan. Perkirakan agar garis cuping telinga tegak lurus dengan puncak tulang pipi. Langkah ketiga, asisten memegang bagian kepala anak agar menempel dinding bagian atas alat. Langkah keempat, tangan kiri pengukur menekan pergelangan kaki anak dan tangan kanan menggeser alat sampai menekan telapak kaki dan menyentuh tumit bayi atau anak. Langkah kelima, membaca hasil pengukuran dalam akurasi 0,1 cm dan mencatat hasil pengukuran. Langkah keenam, mempersilakan anak untuk turun dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada ibu bayi atau anak. Untuk selanjutnya, pengukuran KEK menggunakan pita lila. Langkah pertama, menetapkan posisi bahu dan siku dengan cara menekuk lengan yang akan diukur membentuk sudut siku-siku. Langkah kedua, mengukur panjang lengan atas dengan cara meletakkan pita lila antara bahu dan siku. Langkah ketiga, menghitung panjang antara bahu dan siku, kemudian dibagi dua, maka dapat diketahui titik tengah lengan, kemudian diberi tanda dengan spidol atau pena. Langkah keempat, melingkarkan pita lila pada bagian tengah lengan yang telah diberi tanda. Lingkarkan pita pada tengah lengan tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar.
Langkah keenam, membaca hasil pengukuran pada skala dari depan pita dengan tingkat ketelitian 0,1 cm. Untuk selanjutnya, langkah-langkah pengisian KMS. KMS atau Kartu Menuju Sehat adalah kartu yang berisi grafik pertumbuhan tubuh, terutama pertumbuhan berat badan. Terdapat beberapa jenis KMS yang digunakan untuk memantau pertumbuhan, salah satunya KMS Balita. KMS Balita untuk memantau pertumbuhan anak balita. KMS Balita adalah kartu yang memuat keterangan mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak, yang dicatat setiap 1 bulan sejak lahir hingga usia 5 tahun. Terdapat 2 jenis KMS Balita, yakni yang berwarna biru untuk laki-laki dan yang berwarna merah untuk perempuan. Langkah pertama, pilihlah KMS sesuai jenis kelamin. Langkah kedua, mengisi identitas anak dan orang tua pada halaman muka KMS. Langkah ketiga, mengisi bulan lahir anak pada bagian bawah grafik di halaman pertama. Pengisian ini dimulai berdasarkan bulan kelahiran anak, ditulis pada kolom 0 bulan. Tulis semua kolom bulan penimbangan berikutnya secara berurutan. Langkah keempat, letakkan plotting titik berat badan hasil penimbangan. Tulis berat badan di bawah kolom bulan saat penimbangan. Langkah kelima, letakkan titik berat badan pada titik temu garis tegak atau umur dan garis datar atau berat badan. Di dalam KMS terdapat kolom catatan pemberian vitamin A pada bulan Februari dan Agustus. Catat tanggal pemberian vitamin A pada kolom yang tersedia. Terdapat juga kolom pemberian imunisasi bayi. Catat tanggal pemberian imunisasi pada kolom yang telah disediakan. Nah, itu tadi beberapa cara yang baik dan benar dalam antropometri dan pengisian KMS. Semoga dapat membantu dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian video kali ini. Jangan lupa jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan selalu pakai masker jika keluar rumah. Salam sehat!